Oke, shalom pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Dan saya percaya jiwa kita dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah. Dan roh kita terus menyala-nyala untuk terus setia melayani Tuhan. Nah, kita bersyukur kita boleh ada pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Kami berterima kasih karena Engkau Tuhan yang telah menebus hidup kami. Engkau yang melayakkan kami untuk ada di dalam hadirat-Mu, di dalam kekudusan-Mu. Bukan karena perbuatan kami, tapi semua karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Sebab itu pagi hari ini kami hampiri tahta kasih karunia-Mu dengan penuh keberanian. Karena kami percaya kami sudah dilayakkan oleh kuasa darah Yesus. Sebab itu kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Kami masuk hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Masuk dengan hati tulus
Teruji oleh waktu dan telah kau buktikan kasih dan kuasa-Mu. Kami sembah, kami sembah. Hanya karena anugerah-Mu, semua hanya karena kasih karunia-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Kami ada pagi hari ini karena-Mu Tuhan. Sebab Engkau-lah Tuhan bagi kami, Engkau satu-satunya Tuhan.
puji Engkau, kami muliakan Engkau dalam hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Sebab Engkaulah Allah kami. Sebab Engkaulah Raja kami. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Dan di dalam-Mu kami tenang, kami aman. Sebab di dalam semuanya itu yang kami alami sampai hari ini Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Dan Engkau Bapa yang setia bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau yang menopang hidup kami. Karena Engkau yang menjaga hidup kami. Engkau yang menuntun langkah-langkah hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Biarlah kami terus mengasihi Engkau. Dan semakin hari semakin mengasihi Engkau. Sebab karena Engkau yang telah lebih dahulu mengasihi kami. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Menjadikan karakter kami semakin serupa dengan Yesus. Sehingga Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Melalui tutur kata kami, melalui perbuatan kami. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Tolong kami untuk memahami firman-Mu. Sehingga kami mempercayai firman-Mu. Dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom pagi Bapak Ibu. Nah, kita bersyukur pagi hari ini kita masih boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru dari hari ke hari. Saya akan menggantikan Ibu Simon, tapi nanti Ibu Simon akan menambahkan karena 1 bulan penuh cukup sibuk dan kemarin seharian harus persiapan dari bandara dan persiapan ketemu suami tercinta. Oke, kita akan baca renungan kita pagi hari ini di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-142 sampai 144. Demikian firman Tuhan, keadilan-Mu adil untuk selama-lamanya dan Taurat-Mu benar. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Peringatan-peringatan-Mu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Nah, pagi hari ini kita belajar dari pemazmur Bapak Ibu. Di bagian akhir dari ayat 144, pemazmur berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk dia dapat mengerti apa itu keadilan Tuhan yang terkandung di dalam firman Tuhan. Karena apa? Seringkali di dalam hidup ini ketika kita ditimpa oleh kesesakan, ketika kita ditimpa oleh kesusahan, tanpa sadar seringkali, bukan tanpa sadar sih sebenarnya ya, tapi itu respon otomatis. Ya, karena itu memang dari pikiran alam bawah sadar, sehingga orang ngomong katakan tanpa sadar. Karena itu kan respon otomatis. Ketika kita ditimpa oleh kesesakan dan kesusahan, terkadang kita mulai mempertanyakan keadilan Tuhan.
kita mulai mempertanyakan sebenarnya Tuhan ini adil nggak sih, sayang nggak sih? Aku ini sudah melakukan ini, itu sesuai. Rasanya sih aku sudah sungguh-sungguh lah. Rasanya aku sudah taat lah kepada Tuhan. Tapi mana keadilan Tuhan? Sama seperti beberapa hari yang lalu ya. Kadang seringkali kita mempertanyakan. Apalagi ketika kita membandingkan dengan orang lain. Kok rasanya sih nggak lebih rohani dari saya. Bapak Ibu, nggak ada satupun orang yang bisa menilai kerohanian untuk orang lain, apalagi dibandingkan dengan diri sendiri. Karena saya percaya itu nggak fair, apalagi kalau lagi ditimpa dengan kesusahan dan kesukaran. Karena kecenderungan manusia itu adalah sayang diri. Kalau dia punya masalah, dia menganggap masalah dialah yang paling besar. Kalau dia punya kesusahan dialah yang paling besar. Sehingga dia mulai membanding-bandingkan dari sudut pandang dia yang dipenuhi dengan kekecewaan, dipenuhi dengan kemarahan. Nah itu udah sangat-sangat nggak fair. Kemarin ada satu kalimat yang menggelitik, dan saya pikir betul juga sih kalau direnung-renungkan. Orang yang gampang menilai orang lain, sesungguhnya dia sedang tidak bernilai. Nah, artinya ketika kita kecewa, ketika kita marah, mengalami kesusahan, mengalami kesukaran, mengalami permasalahan, mengalami pergumulan hidup, nah kita kadang lebih gampang menilai, tapi sekali lagi itu menilai di dalam kekecewaan, menilai dalam kemarahan, sehingga sederhananya bahasa yang saya sering pakai, yang saya katakan tadi, mulai sayang diri. Sehingga mulai mempertanyakan, benar nggak sih firman Tuhan tuh? Nah, tetapi pemazmur pagi hari ini mengingatkan kita. Dia katakan keadilanmu adil untuk selama-lamanya dan Tauratmu benar. Sehingga apa? Sehingga ketika dia ditimpa kesesakan dan kesusahan, apa yang dilakukan oleh pemazmur? Dia tetap menjadikan firman Tuhan itu kesukaan. Karena dikatakan peringatan-peringatanmu itu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Nah, bahan perenungan kita pagi hari ini, apakah kita sudah memiliki respon otomatis seperti pemazmur Bapak Ibu? Khususnya ketika kita ditimpa kesukaran dan kesusahan. Karena kalau kita juga belajar CBC, yaitu foto karakter, aslinya kita itu kalau under pressure, kalau ada di dalam tekanan, kalau ada kesusahan, kalau ada kesulitan. Kalau bicara tentang personality di depan orang, kita masih bisa menggunakan yang 5%. Tapi kalau di dalam tekanan, siapa kita, dan itu sekali lagi sangat ditentukan oleh apa yang ada di hati kita. Menjadi respon otomatis. Tapi saya percaya kalau Bapak Ibu, setiap kita adalah orang-orang yang menyimpan firman Tuhan sampai dalam hati, pikiran alam bawah sadar, bukan cuma di pikiran sadar kita, maka respon otomatis kita, saya percaya, sama seperti pemazmur. Tetap menganggap Allah itu adil dalam segala jalan-jalannya. Menganggap Allah itu tetap adil di dalam setiap keputusan-keputusannya. Nah, pagi hari ini saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu boleh cerita bagaimana respon dan sikap hati Bapak Ibu hari ini, selama ini, dan apa komitmennya kalau seandainya ternyata selama ini respon kita itu ya waktu menghadapi kesusahan, waktu menghadapi masalah, kita mulai mempertanyakan Tuhan, kita mulai bersungut-sungut. Atau kalaupun memang Bapak Ibu sudah mempunyai respon benar, ya Bapak Ibu boleh cerita, supaya apa? Supaya teman-teman yang lain boleh diteguhkan. Jadi, bicara tentang sharing hidup itu bukan hanya mau menunjukkan hal-hal sisi baik, itu pencitraan itu nanti Bapak Ibu. Tapi apapun yang kita alami, orang akan melihat kita apa adanya, ya karena kita memang benar-benar setia kepada Tuhan. Oke, mungkin yang pertama karena Celita sudah membuka videonya, jadi saya pikir Celita boleh ngomong apa yang dialami berkaitan dengan
keadilan Tuhan dengan apa yang Celita alami bersama dengan Tuhan. Oke, silakan Ce. Boleh di-unmute suaranya. Lo kok jadi tambah malu? Tadi kan Pak Simon udah bilang sebelum kita mulai. Oke, Celita, mau sampaikan sesuatu? Oh enggak. Oke, enggak apa-apa. Oke. Kalau tidak, Olin. Halo Olin. Apa kabarmu Olin? Olin monitor. Oh iya, baik. Baik. Lita, oke, Lita mau ngomong dulu ya? Ya, belum siap. Oke, Olin, silakan Olin. Oh ya, shalom, selamat pagi semuanya. Saya mau kesaksian. Sebenarnya sih pas juga sih sama apa yang saya alami sama firman Tuhan hari ini. Jadi saya kan lagi berpikir ya, minggu lalu tuh saya lagi berpikir, kenapa kok saya tuh, kan saya lagi dalam pergumulan, tapi mendoakan seseorang gitu ya. Cuma saya tuh berpikir kenapa kok saya yang mendoakan dia, saya berbuat baik, saya harus respon benar, saya harus berkorban gitu ya. Sementara orang itu tuh enak-enakan gitu loh. Kok rasanya Tuhan nggak adil buat saya gitu. Terus tiba-tiba ya, saya tuh berhari-hari tuh berpikir begitu terus, sampai akhirnya saya rada kecewa juga sebenarnya sama Tuhan gitu ya. Jadi saya pikir, ah udahlah, sekali-sekali saya bolehlah kalau saya nggak puasa kali gitu ya. Saya kan lagi bergumul, saya pikir saya mau berpuasa sampai pergumulan saya selesai gitu. Komitmen saya seperti itu. Cuma kadang-kadang kalau mikir gitu, Tuhan hari ini aku nggak puasa dulu deh Tuhan gitu. Ya terus tiba-tiba tuh hari Minggu kemarin ya, waktu saya ibadah tuh, Tuhan tuh menjawab pertanyaan saya di khotbah. Jadi di firman-Nya itu dibilang bahwa Tuhan itu memang tampak seolah-olah tuh memang nggak adil. Karena kasih karunia Tuhan itu memang nggak adil. Karena di saat kita berdosa, Tuhan tuh berkorban buat kita gitu ya, di saat kita berdosa. Nah, karena itulah, karena kasih karunia yang Tuhan sudah berikan buat kita itulah, itu kan memang nggak adil. Nah, berikan juga kepada orang lain yang di sekitar kita, seperti pasangan kita, anak kita, orang tua kita gitu. Karena kita memang sudah menerima kasih karunia yang nggak adil itu, sehingga Tuhan berkorban buat kita, harusnya kan kita yang yang menanggung dosa kita gitu. Tapi Tuhan yang menanggung, itu kan sebenarnya nggak adil. Jadi seperti perumpamaan itu, seperti Yesus sama Barabas itu. Yang Barabas itu kan sebenarnya kan penjahat, tapi dia tuh malah dibebaskan. Tuhan yang nggak salah malah dihukum gitu. Itu kan nggak adil. Nah, seperti itulah Barabas. Itulah kita. Jadi kita memang hidup oleh kasih karunia Tuhan. Jadi aduh saya sampai nangis gitu ya denger firman itu. Kok bisa begitu ya Tuhan ya jawabannya gitu. Jadi saya ya sejak mendengar firman itu saya pulang ya akhirnya saya berjuanglah untuk memberikan kasih karunia yang sudah saya terima itu kepada orang-orang yang nggak yang nggak layak untuk menerima kasih karunia saya gitu. Ya saya ampunin lah, saya respon benar lagi, saya berusaha nggak kecewa lagi gitu. Ya sekian untuk sharing saya pagi ini. Oke, terima kasih Oli, luar biasa. Ya, selamat bergabung suaminya Celita ya. Salam kenal. Kami senang boleh duduk berdampingan dengan istri tercinta. Nah, itu mantap, dua jempol. Oke, Kak Rolin, terima kasih kesaksian dan sharing hidup Olin. Saya percaya sangat memberkati setiap kita. Dan saya percaya setiap kita bisa menangkap maksud
yang disampaikan Olin ya, bahwa kasih karunia itu nggak adil. Artinya ya seperti Olin jelaskan tadi, sebenarnya nggak adil dong. Yesus yang nggak salah kok dijadiin salah. Barabas yang harusnya disalib karena memang dia pemberontak dan penjahat kelas kakap, malah dibebasin. Itu nggak adil. Itulah kasih karunia. Nah, seringkali kita juga mempertanyakan keadilan kasih karunia Tuhan. Ya seperti saya katakan tadi, aku ini sudah lebih baik dari si A loh Tuhan. Tapi itulah kasih karunia ternyata Bapak Ibu. Dan kasih karunia itu sudah dilimpahkan dalam hidup kita. Jadi yuk, seperti Olin punya komitmen, kalau ada di antara Bapak Ibu yang juga masih memiliki rasa kecewa, nganggap Tuhan gak adil, pandang kepada kasih karunia Tuhan, pandang kepada salib yang menggambarkan ketidakadilan dunia memperlakukan Yesus yang tidak berdosa. Yesus aja gak melawan, tapi dia menerima kehendak Bapa jadi atas hidupnya, sekalipun di dalam ketidakadilan. Jadi Olin tetap kuat dan kasih karunia Tuhan pasti menguatkan Olin. Olin silakan Ibu Mirianti. Ya, saya dapatnya dari ayat yang ke-144 ya. Tuhan bilang, pemazmur ini mengatakan begini, peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Bapak Ibu, saya ingin memberitahukan ya, suatu pengertian bahwa adil itu tidak sama ya Bapak Ibu. Keadilan dari Tuhan itu tidak sama. Ya, bagaimana Tuhan memberikan suatu pengertian kepada manusia, bagaimana seorang istri, bagaimana seorang perempuan, bagaimana seorang pria, bagaimana anak-anak, bagaimana orang tua, itu enggak sama. Kalau sama Tuhan memberikan suatu bukan anugerah, kondisi yang sama, ya kan nggak ada pergumulan di dunia ini. Kalau semua orang uangnya banyak, dalam tabungannya bermiliar-miliar gitu misalkan, yang nggak ada orang bergumul kurang duit, kan begitu. Tapi Tuhan itu memang adil Bapak Ibu, walaupun nggak sama, apa yang kita alami itu nggak sama, tapi adil. Ya Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, supaya kita itu dimengertikan. Ya, buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Adil itu nggak sama Bapak Ibu. Coba kita ya, misalkan ini nih hari raya nih ya, hari raya ini orang banyak pergi belanja ke toko. Misalkan anaknya 4 gitu ya, semua sudah dibelikan baju gitu misalkan. Tapi yang satu itu sepatunya rusak banget. Nah, maka dia diberikan baju dan sepatu. Tapi yang lain mungkin baju saja, ya sama makanan misalkan gitu. Nah itu orang tua manusia aja begitu, nggak sama Bapak Ibu. Jadi kita juga harus balik lagi, saya balik lagi mengingatkan kita itu hanya debu. Tuhan itu penjunan. Kita ini tanah liat. Bapak Ibu, saya kalau mengalami pergumulan, saya itu kalau menangis di hadapan Tuhan, itu saya nggak pernah protes. Saya kalau mengalami pergumulan, saya menangis di hadapan Tuhan itu, saya hanya berteriak minta tolong. Tolonglah saya Tuhan. Tolonglah saya Tuhan. Sampai habis saya terengah-engah itu, saya tetap mengatakan, saya memposisikan Tuhan itu sebagai Tuhan. Saya nggak pernah menganggap Tuhan nggak adil. Saya minta tolong. Bapak Ibu, setiap orang pergumulannya masing-masing. Ya, kan saya juga minta didoakan untuk anak saya ya. Ya, pergumulan masing-masing. Itulah yang saya dapatkan hari ini. Kita minta Tuhan memberi pengertian kepada kita supaya kita hidup
hidup. Ya. Kalau pada saat mungkin ya pengumpamaan tadi itu ya kita harus membaca lagi ya. Itu adalah sudah dinubuatkan sejak nabi-nabi ya. Kalau Tuhan Yesus tidak dihukum, tidak mati di kayu salib, kita ini yang cilaka Bapak Ibu. Karena Tuhan memang caranya seperti itu hanya pada saat itu mungkin murid-murid Yesus seperti Petrus yang menyangkali 3 kali itu sungguh nggak bisa terima gitu Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus mati di salib, ya, bangkit. Hari ini kita memperingati Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia adalah Allah, zat Allah kembali kepada Allah, dan dia akan datang dari sana. Untuk kita, Bapak Ibu, semua yang diperbuat Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, terima kasih Bu Merianti. Jadi sekali lagi, adil itu tidak harus selalu sama Bapak Ibu. Makanya Tuhan pernah sampaikan dalam firman, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Bahkan Paulus yang sama juga pernah menulis kepada jemaat di Galatia, di dalam Galatia 6 ayat 5, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Tuhan tahu batas kemampuan kita, dan Tuhan tahu kebutuhan kita lebih daripada orang lain, bahkan diri kita sendiri. Jadi artinya yuk kita belajar terus memandang keadilan Tuhan itu dengan kacamata kebenaran firman Tuhan. Apalagi seperti Oli tadi katakan, yuk kita memandang keadilan Tuhan itu dengan kacamata kasih karunia. Karena kalau kita memandang dengan penuh kekecewaan, kemarahan, karena apa yang sedang kita alami, kita akan sulit sekali melihat keadilan Tuhan. Tapi ketika kita tinggal di dalam kasih karunia, memiliki sikap hati seperti Yesus, sekalipun diperlakukan tidak adil, dia tetap menerima dengan penuh. Sekalipun kita tahu di Taman Getsemani, itu menjadi sebuah pergumulan yang berat memang. Tapi Yesus katakan bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Nah, saya percaya seperti yang Ibu Mirianti katakan, yuk kita belajar mengerti keadilan Tuhan. Oke, berikutnya Cisoimoy boleh cerita apa yang dialami dengan Tuhan. Cisoimoy boleh bisa dengar? Iya Pak, belum Pak. Nanti kumpul dulu datanya. Belum Pak. Oh, oke. Oke, Bapak Ibu yang lain silakan. Aping, silakan cek. Mau menambahkan kan? Suaranya di-unmute dulu. Ya, selamat pagi dan berkati kita semua. Pagi ini dari firman Tuhan yang saya dapat, baru pagi ini baca tentang di ayat 142, keadilanmu adil untuk selama-lamanya dan Tauratmu benar. Itu saya merasa bahwa kalau Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang adil ya, pasti ya. Tetapi apakah di dunia ini kita sebagai hidup suami istri, saya merasakan bahwa dulu itu merasa tidak adil bersama-sama dengan suami saya ya. Nah, kembali lagi kita tentang keluarga ya Bapak Ibu ya. Dulu suami saya itu kalau dengan orang lain itu saya merasakan bahwa dia itu super ya, bisa menolong dalam banyak hal ya.
sehingga keluarga orang lain bisa senang. Nah, tetapi dengan saya dan anak-anak itu saya merasakan itu tidak adil, ya. Tetapi saya bersyukur kalau sampai saat ini itu ya berjalan dengan waktu. Suami saya banyak belajar tentang bagaimana jadi imam di rumah tangga, dan itu saya sudah merasakan bahwa ada keadilan di dalam rumah tangga kami. Nah, terus di dalam ayat yang 143 itu katakan, aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Bapak Ibu, kadangkala kita itu sudah rajin berdoa, baca firman, melakukan perintah Tuhan, bayar perpuluhan, tetapi kenapa seringkali kita merasakan bahwa sepertinya Tuhan itu tidak adil. Jadi bukti seperti Bapak Abraham, ya, dia sudah bergumul, sudah umur tua, baru dikasih, sudah mau tutup usia, ya, baru dikasih anak sama Tuhan. Lalu sudah dikasih Tuhan anak, tiba-tiba Tuhan suruh perintah untuk dikorbankan. Bagaimana sebagai kita orang tua, kalau itu seandainya terjadi di dalam kehidupan kita, apakah kita tidak merasa merutuk, ya, kita komplain sama Tuhan, Tuhan, ini kan bagianku, anak ini engkau sudah kasih kepada kami, kok kau mau suruh korbankan? Kenapa, ya? Nah, tetapi dibalik dari itu bahwa Tuhan itu ada punya rencana bahwa hidup kita itu mau taat nggak sama Tuhan, ya. Kita mau menyerahkan hak kita nggak sama Tuhan. Tapi kadangkala itu egois kita hidup, ya, menjadi anak-anak Tuhan kita egois. Apa yang Tuhan beri kepada kita itu harus milik kita, ya. Sehingga kita seringkali merasakan bahwa kita itu tidak adil. Nah, tapi kita mau belajar taat seperti Bapak Abraham kita, dia serahkan anaknya. Tapi kita boleh melihat bahwa Tuhan itu hanya menguji kita. Nah, itulah Bapak Ibu kehidupan kita. Kita mau belajar tetap taat, mungkin dalam situasi keadaan kita mengalami bahwa kita itu merasakan baik di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan orang-orang kantor, mungkin kita merasa tidak adil diperlakukan orang. Tetapi saya ingat satu firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ya. Nah, makanya itulah menjadi pegangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Lalu 144, peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Nah, itulah Bapak Ibu, firman Tuhan bilang, buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Makanya firman Tuhan itu katakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Makanya kita merasakan kalau kita berdoa, bersukacita, kita tetap merasakan mendapat satu keadilan dari Tuhan, ya. Kita pasti dapat merasakan itu. Kita tidak dapat merasakan keadilan dari dunia, tapi kita merasakan keadilan yang dari Tuhan. Itulah yang saya dapat pagi ini, Tuhan. Oke, terima kasih tuh Ibu Simon. Ya, kadang suami-suami kalau belum bertobat, ya memang kayak itulah pencitraan kan. Bisa berbuat baik untuk orang luar, tapi untuk istri dan anak-anak. Nah, tapi saya percaya ini suami-suami di sini sudah bertobat semua, amin. Karena saya juga dulu pelakunya seperti itu. Kalau urusan jemaat mah nomor 1, urusan keluarga nanti dulu, kaget dulu. Prioritasnya jemaat dulu. Tapi ya kita bersyukur, bicara tentang keadilan Tuhan, kembali-kembali ya harus kita melihat dari kacamata kasih karunia. Karena kalau enggak, kita akan sulit melihat melihat keadilan Tuhan. Apalagi seperti yang Ibu Simon tadi katakan, kadang banyak orang ngomong, aku ini sudah berdoa, sudah puasa, rajin ke gereja, mengembalikan persepuluhan. Nah, kalau kita memandang kepada apa yang kita buat kepada Tuhan, ya selalu kita akan merasa Tuhan itu nggak adil. Tapi saya percaya kasih karunia itu bicara tentang suka-sukanya Tuhan, karena dia punya hak sepenuhnya atas hidup kita.
Karena kalau kita melihat, mengukur dengan apa yang kita buat, itu artinya kita mau jadikan Tuhan itu jongos kita, pembantu kita. Mentang-mentang kita lebih banyak memberi dibanding si A, kita lebih punya hak untuk mengatur Tuhan. Enggak seperti itu. Padahal Tuhan yang maha adil itu yang jauh lebih tahu kapasitas kita, kemampuan kita, kekurangan kita untuk memikul setiap beban yang Tuhan percayakan. Oke, mungkin Cimeti boleh sampaikan sesuatu? Ya, Cimeti, bukan Joni. Kalau Joni sudah banyak ngomong. Ibu Meti, silakan. Apa yang mau ngomongnya Pak ya? Tentang keadilan Tuhan, tentang keadilan hidup yang Cimeti alami bersama dengan suami tercinta di sebelah. Aduh. Ya sama suami ya memang kayak gitulah Pak ya. Sama lah. Kalau sama orang lain memang baik, tapi sama keluarga istri susah. Tapi yang mau belajar lah, sudah mau belajar hidup berubah. Kalau keadilan Tuhan, Tuhan itu sangat adil begitu warga, apalagi dan Tuhan itu ya dan amin ya bagi keluarga kami. Tuhan tuh saya sangat bersyukur lah banyak pertolongan Tuhan yang di dalam hidup kami ya. Di saat kami jatuh, Tuhan selalu menopang kami, tidak sampai tergeletak gitu. Memang di saat kita jatuh tuh kita harus pegang erat sama Tuhan, harus bersandar dan berserah kepada Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Kayaknya itu dulu lah Pak. Oke, terima kasih Cimeti ya. Ya, terus bergantung sama Tuhan, terus memandang keadilan Tuhan. Ya. Tuhan pasti memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Betul. Amin. Oke, Lia, boleh sampaikan sesuatu, mungkin satu orang saja lagi. Setelah itu kita akan berdoa supaya Bapak Ibu bisa persiapan untuk datang pertemuan ibadah pagi hari ini. Lia, monitor. Salam semua. Silakan. Kalau aku ya, kalau Ahok tuh malah enggak pencitraan dia. Memang begitulah dia. Sama keluarga gitu, sama orang lain juga gitu. Cuman ya puji Tuhan sih kesininya sudah mulai bagus lah. Cuma masih bergumul juga sih. Kalau keadilan, kalau di dunia memang rasanya banyak sih Pak ditemukan ketidakadilan. Tapi aku percaya sih Tuhan izinkan terjadi itu biar pasti ada hikmatnya gitu. Terus percayalah di dunia ini semua pasti berlalu. Jadi tetap sumber kekuatan dan berharap itu sama Tuhan. Itu aja sih Pak. Oke, terima kasih Lia. Cici Acia kayak mau menambahkan sesuatu, silakan. Nggak apa-apa. Ya, satu, saya sangat senang sekali dan kita seharusnya semua senang sekali hari ini. Saya seperti Pak Eri bilang, tadi saya mau tanggapi, hari ini suami Lita boleh duduk bersama dengan kita dengan tenang. Dan tadi saya perhatiin, itu bagi saya luar biasa, itu amazing banget. Walaupun dia belum di dalam Tuhan, tapi belajar taat itu benar-benar membuat hati itu bersuka cita. Dia mau belajar untuk menjadi mungkin sama dengan Lita. Aku sangat-sangat menyambut sekali itu dan saya harap kita semua juga menyambut. Saya harap dia satu hari dia betul-betul menemukan Tuhan di dalam hidup dia dan dia bersama-sama dengan kita sama seperti kita ada di dalam Tuhan. Terus yang saya mau sampaikan sedikit, ya saya punya 3 anak. Anak saya 2 laki-laki, 1 perempuan. Di dalam proses mereka bertumbuh, pastilah mereka punya masalah masing-masing. Ternyata saya jauh fokus dengan 2 anak saya laki-laki. Yang perempuan, saya lihat justru dia sangat dewasa, dia sering bersama dengan saya boleh curhat-curhatan. Tapi dengan anak yang laki-laki, karena saya bukan laki-laki, dan fungsi saya sebagai bapak
saya fokus dengan mereka. Tapi satu hari anak saya yang kedua ini yang Audrey, dia nangis keseduh-seduh. Dia bilang, tidak enak ya Mami jadi seperti saya. Mami jauh lebih perhatian mereka yang lagi di mata Mami lagi ngaco istilahnya. Lagi pembentukan. Saya dicuekin gitu loh. Saya langsung tek di hati. Kok bisa ya ada pemikiran seperti itu? Enak ya seperti mereka. Mungkin saya lebih baik ngaco seperti mereka. Nah, saya pikir anak-anak saya terbiasa dalam hal ketidakberesan di dalam pikiran mereka selalu terbuka. Itu yang saya bersyukur. Di dalam ketidakberesan pikiran dan hati mereka selalu terbuka. Jadi kita tahu. Itu yang mengingatkan saya tentang keadilan juga yang tadi saya mau sampaikan. Apa yang jadi pikiran kita itu sebenarnya menyesatkan kita. Padahal saya sebagai orang tua merasa bahwa saya sangat dekat dengan dia. Sehingga saya tahu dia akan bantu saya. Gitu. Apa yang dia pikirkan dan saya pikirkan berbeda. Itu yang membuat saya melihat Tuhan. Langsung saya mengingat Tuhan. Oh iya ya, Tuhan itu begitu ya. Saya mau marah-marah, merasa tidak adil. Padahal memang dia merasa bahwa kamu justru bisa memperluas kerajaan saya. Kamu tidak perlu komplain anak saya. Justru aku dekat dengan kamu. Jadi waktu itu saya mau jawab apa ke anak saya, si Audrey. Saya lihat dia, Tuhan tolong saya ya, mau ngomong apa nih sama ini anak. Jangan aku ngomong salah. Akhirnya saya ngomong sama dia, Audrey, justru I rasa sangat dekat dengan you. Aku bilang sama biasa, kalau kita terbiasa ngomong ayu gitu kan. Saya dekat dengan kamu. Saya rasa kamu orang yang justru banyak mengerti saya. Saya rasa dekat dengan kamu. Sehingga tidak usah ngomong pun, saya tahu hati saya tidak pernah akan jauh dari kamu. Gitu loh. Memang kamu perlu perhatian saya, itu mungkin kita perlu banyak ngobrol aja. Nah itu yang membuat Mami ingetin Mami. Oh iya ya, kamu ingetin Mami. Bahwa Mami mesti sering berdoa dan kamu mesti sering berdoa. Kita kurang komunikasi aja. Gitu. Jadi hal-hal itulah yang menunjukkan kadang-kadang ketidakadilan campurkan dengan komunikasi dengan segala macam. Yang seperti Bu Merati bahwa ya Tuhan itu Allah yang adil dan enggak memang kemutlakan dialah yang memang segala-galanya. Ya kepada sebagai orang tua ke anak-anak ke orang tua itu mewakili diri kita di hadapan Tuhan. Itu aja. Thank you. Oke, ya terima kasih. Jadi ada satu kata lagi yang perlu kita praktek dari apa yang Bu Caca bilang, komunikasikan. Kalau Bapak Ibu mulai merasa Tuhan gak adil, ngomong dong sama Tuhan. Makanya pemazmur di ayat yang terakhir katakan, buatlah aku mengerti. Terkadang kalau kita nggak buat komunikasi, semakin menjaga jarak, dan kita terus memakai kacamata kekecewaan, kemarahan kita, ya kita akan semakin tidak bisa melihat keadilan Tuhan dalam hidup kita. Makanya yuk terus bangun komunikasi. Karena Edko juga bilang, ketiadaan komunikasi itu akan memunculkan keabnormalan. Nah, baik kita dengan Tuhan, baik kita dengan anak, dengan istri, dengan siapapun. Yuk komunikasi, supaya kita bisa melihat dari sudut pandang orang yang bersangkutan. Tidak hanya melihat dari sudut pandang kita. Apalagi kalau lagi ditutupi dengan kekecewaan dan kemarahan. Begitu juga dengan Tuhan. Oke, Coach Simon mau tambahkan mungkin? Bagi semua, saya cuma hanya mau mengingatkan kepada kita semua. Jadi mulai ada kesaksian kan di dalam grup Zoom kita ini. Jadi saya harap semua kita ini adalah keluarga dan konsumsi ini hanya untuk kita aja. Selesai ini tidak boleh keluar kemana-mana. Saya takutnya nanti ada yang saya takut berkesaksian nanti dikatakan, oh tahu siapa-siapa. Jangan kita mulut ember, ya kan? Ini di pria kan dulu suka terjadi seperti itu. Jadi saya menghimbau sebagai orang tua, konsumsi cukup hanya batas kita, ya. Keluar dimatikan Zoom ini, tidak ada lagi konsumsi di luar, ya. Supaya kita semuanya aman, tentram dan sukacita. Karena kita bisa menjaga apa yang sudah kita komitmenkan. Demikian Tuhan memberkati. Oke, silakan Heng. Mantap Pak Simon.
Terima kasih buat pagi hari ini. Memang hanya di dalam kebenaran firman Tuhan kita bisa lihat keadilan Tuhan. Hanya di dalam kebenaran firman Tuhan kita bisa terus hidup dalam keadilan. Ya, terima kasih. Mari kita tutup dalam doa. Silakan Nilam. Ya, baiklah kita sama-sama berdoa. Kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini, pada pagi hari ini. Kami juga bersyukur Tuhan atas pengalaman yang sudah kami terima, atas apapun yang kami lakukan, atas apapun yang telah kami alami, baik ataupun buruk. Namun kami percaya Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang selalu memberikan kami damai sejahtera Tuhan. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah membiarkan kami seorang diri. Kami akan terus kejar keadilan Tuhan, karena kami tahu kamilah terang-Mu Tuhan. Biarlah terang-Mu terus menyinari kami, karena terang itu hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Karena itu kami percaya Tuhan, bahwa saat firman-Mu tertanam dalam hidup kami akan berlaku sebagai anak-anak-Mu Tuhan Yesus, dan kami akan menyikapi keadilan berdasarkan keadilan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami sepakat berdoa untuk Michelle VS, Michelle A, dan Angel Tuhan. Biarlah Engkau berkati dan teguhkan hasil tes SBMPTN sehingga hasilnya boleh memuaskan. Dan kami percaya Tuhan, masa depan anak-anak-Mu ini ada dalam tangan-Mu dan sungguh ada Tuhan. Tuhan juga buka jalan buat Buyung Christian untuk bisa bekerja sebagai pilot di maskapai penerbangan. Dan Engkau berkati pekerjaannya saat ini, sehingga Buyung Christian dapat menjadi berkat dimanapun Buyung berada. Pulihkan juga keadaan jiwa Lerinta Tuhan. Biarlah Tuhan damai-Mu senantiasa menyertai hidupnya. Darah Yesus menyucikan dan menguduskan hidupnya, sehingga tubuhnya boleh menjadi tempat kediaman-Mu Tuhan. Doa kami juga buat Pak Yudin dulu untuk sakit pinggangnya. Oleh bilu Yesus, jadilah sembuh dan sehat kembali dalam nama Yesus. Engkau juga pulihkan keadaan Yonatan hari demi hari Tuhan. Kami percaya kuasa kesembuhan selalu ada. Berkati hidup Yonatan, tuntun hidupnya, dan biarlah roh-Mu ada pada Yonatan semakin kuat menyertai hidup Yonatan. Engkau juga berkati Tuhan Ibu Ros dan Pak Abi Tuhan Yesus, berikan hikmat-Mu dan kasih-Mu sebagai wakil-Mu, sebagai orang tua Yonatan. Dan kami juga berdoa buat Ko Ahai Tuhan, Engkau buka jalan untuk kerinduannya dapat berkumpul kembali dengan istri dan anaknya. Engkau jamah ya Tuhan. Semua doa-doa ini kami serahkan semua hanya di dalam nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami juga membawa bangsa kami Indonesia ke hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami terus tak jemu-jemu Tuhan berdoa buat bangsa kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu terus tercurah atas bangsa ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat hari demi hari. Tuhan begitu baik atas bangsa ini Tuhan. Tuhan juga kami bersyukur buat perekonomian atas bangsa ini. Semakin hari juga semakin baik ya Tuhan. Dan juga keamanan atas bangsa ini juga Tuhan berikan yang lebih baik lagi. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih. Dan juga kami bersyukur juga Tuhan buat pandemi COVID-19 yang ada di bangsa ini juga Tuhan. Biarlah setiap kami terus hanya berharap dan mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau ada kekuatan, ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat setiap orang yang terpapar COVID Tuhan, biarlah mereka juga akan mengalami kesembuhan ya Bapa. Terima kasih, kami bersyukur buat bangsa ini juga Tuhan, di mana hari ini saudara sepupu kami merayakan Idul Fitri ya Bapa, biarlah Tuhan juga memberkati mereka ya Tuhan, dan juga apapun yang mereka kerjakan, biarlah mereka juga penuh hikmat ya Bapa, biarlah mereka juga akan menjaga jarak dan
selalu memakai masker saat mereka berkunjung kemanapun mereka pergi ya Tuhan. Terima kasih, dan juga di mana pagi hari ini juga kami merayakan Engkau telah bangkit ya Tuhan. Kami percaya Engkau naik ke surga, dan juga Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hidup di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami juga memberkati pemimpin bangsa ini, Presiden kami Joko Widodo dan juga Pak Maruf Amin ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat lebih lagi ya Tuhan, untuk membawa bangsa kami ini kepada kebaikan, lebih kebaikan lagi ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat setiap pulau-pulau, kabupaten, provinsi Tuhan, Tuhan berkati semua ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Simon, silakan Pak, tutup dalam doa. Kembali dengan bersyukur Tuhan, kami datang kepadamu karena kami tahu Engkau Bapa yang baik bagi kami. Kami sudah belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh tinggal tetap di dalam hidup kami. Dan kami mau praktekkan nilai-nilai Kristus di setiap di mana kami berada Tuhan. Dan kami hari ini boleh mengucap syukur bahwa Engkau sudah naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Dan kami menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini Tuhan. Dan Engkau sudah mendengar seluruh doa kami Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan, keperluan seluruh rekan-rekan kami dalam Zoom ini Tuhan. Engkaulah sumber jawaban bagi kami. Kami percaya kami tidak akan sia-sia, tetapi kami akan melihat kebenaran yang Tuhan akan nyatakan pada waktunya Tuhan. Terima kasih pagi ini. Biarlah kami pagi ini boleh menikmati berkat-Mu Tuhan, seperti Engkau memberkati Bapa Abraham, Ishak, Yakub. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke, semangat pagi. Terima kasih. Kita mempersiapkan diri untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, selamat pagi.